hampir di setiap pelosok negeri kita, orang-orang ketika Ramadan tiba, sepertinya memanifestasikan ayat fastabiqul khairat. Sore-sore itu kita lihat ramai di jalan-jalan untuk memberikan takjil dan ini. Jangan sampai karena saya bertemu orang itu, tiba-tiba saya digoda oleh syaitan, lalu kemudian bangga pada diri saya bahwa saya sudah berderma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dana Mustata'afin, Ramadan mengajarkan kepada kita untuk selalu memikirkan orang lain, bukan hanya memikirkan diri kita. Nah, kebersamaan yang diajarkan oleh Madrasah Ramadan itu kita lihat dan kita saksikan di negara kita Indonesia tercinta ini. Banyak orang memberikan iftar, takjil dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita akan sama-sama membicarakan tentang hal ini dengan salah seorang ustadz yang telah hadir bersama saya di studio, Ustadz Ahmad Hidayat. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz, ini sebuah kebanggaan kita di Indonesia. Hampir di setiap pelosok negeri kita, orang-orang ketika Ramadan tiba, itu mereka sepertinya memanifestasikan ayat fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian untuk melakukan kebaikan. Orang sore-sore itu kita lihat ramai di jalan-jalan untuk memberikan takjil dan ini. Nah, mungkin bisa antum jelaskan fenomena ini, Ustaz? Saya kira hampir seluruh umat Islam berkenaan dengan bulan suci Ramadan ini memberikan efek humanisme yang sangat besar. Jiwa kemanusiaan itu sepertinya masih ada dan hadir di bulan suci Ramadan. Karena itu tentu saja ini satu hal yang sangat positif. Bukan saja karena mendapatkan penjelasan agama, tetapi ini juga menjadi penjelasan bahwa sebetulnya seluruh manusia itu pada dasarnya baik. Dia ingin melihat orang lain berbahagia, dia ingin melihat orang lain hidupnya baik, dan ingin berbuat baik antara satu dengan yang lain. Dan lagi-lagi ini menjadi pembenaran bahwa manusia memang diciptakan oleh Allah dengan dasar fitrah itu. Fitrah yang pada dasarnya tunduk kepada nilai-nilai kemuliaan, nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kemanusiaan. Apalagi di bulan Ramadan mendapatkan semacam justifikasi langit dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa orang yang bersedekah, berinfak, membantu orang lain mendapatkan ganjaran dari Allah 1000 kali lipat dan berkali-kali lipat, bahkan bisa jadi tak berhingga, karena kita tahu Allah Maha Baik. Inilah saya kira yang membuat umat Islam di bulan Ramadan ini berbondong-bondong. Bahkan menarik, Ustaz, saya menyaksikan di beberapa pojok-pojok jalan bukan hanya orang Islam yang membagi takjil. Bahkan saudara-saudara kita non-muslim pun berbagi takjil kepada sesama. Betul-betul ini adalah bahasa fitrah, bahasa kemanusiaan. Nah, bagi kita umat Islam, tentu saja dengan bahasa yang bersifat fitrah dan universal itu mendapatkan pembenaran syar'i, dan karena itu mendapatkan pahala yang begitu besar dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu inilah yang harus disyukuri oleh setiap orang. Saya kira tersimpan di balik doa sejak masuk bulan Rajab, bulan Sya'ban, masuk Ramadan, itu ini antara lain sebenarnya, Ustaz. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Karena di dalam alam bawah sadar manusia, saya mau kumpulkan energi saya dengan berkah yang ditebarkan di bulan Rajab dan Sya'ban ini, agar di dalam bulan Ramadan saya mengoptimalkan seluruh pengabdian saya, baik kepada Allah maupun kepada sama manusia. Dan saya kira ini sebuah kemuliaan. Iya, nah berbicara tentang berbagi ini, Ustaz. Ada orang yang mengatakan bahwa ketika dia
menyedekahkan atau berinfak kepada seseorang, temannya, atau ketika dia lihat ada orang yang membutuhkan, itu lebih senang bagi dia. Tapi sebagian orang berpikir tidak. Dia lebih cenderung untuk menginfakkan atau mensedekahkan itu bukan ke pribadi-pribadi, melainkan ke sebuah lembaga. Nah, ini bisa antum jelaskan sudut pandang dua orang semacam ini, Ustaz? Orang berderma, bersedekah, berinfak, membayar zakat dan lain sebagainya itu tentu niatnya selain dalam rangka memberdayakan orang juga karena Allah Subhanahu wa taala. Tetapi memang ada banyak orang karena membayar zakat, berbagi kepada sesama manusia paling tidak memberikan dua efek yang sangat dalam pada diri setiap orang yang sedang melakukan kebajikan itu. Pertama, menunjukkan bahwa dia mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia ingin menjaga hatinya agar apa yang dia berikan itu bukan saja orang yang menerimanya merasakan efeknya, tetapi dia ingin yang pertama kali merasakan efeknya, bahwa dia telah melakukan sebuah kebajikan. Nah, pilihannya ada orang yang merasa enak, merasa nyaman kalau bertemu langsung dengan orang yang menerimanya dan memberinya. Ya. Tapi ada juga orang yang merasa bahwa kalau saya lewat lembaga, lewat yayasan yang saya percaya, maka saya lebih terpelihara niat saya, terpelihara suasana hati saya. Lebih dari itu, dia juga merasa bahwa jangan sampai karena saya bertemu orang itu, tiba-tiba saya digoda oleh syaitan, lalu kemudian bangga pada diri saya bahwa saya sudah berderma, lalu muncul ego, muncul memandang rendah, saya lebih dari ini, dari orang yang saya beri ini lebih rendah dari saya, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan yang ketiga, bahwa jangan sampai orang yang menerimanya itu merasa tidak enak hati suatu waktu ketika bertemu dengan yang memberinya. Nah, karena itu memang ini pilihan-pilihan yang sebetulnya bisa jadi sangat subjektif bagi setiap orang. Tetapi kalau melihat efektivitasnya, karena dibalik pembagian sedekah, memberikan sedekah itu sebetulnya bukan saja memberdayakan secara ekonomi, tapi juga memberikan pendidikan kepada baik yang memberi maupun yang menerima. Yang menerima, dia merasa bahwa dia tidak sedang sendiri. Dia merasa bahwa Allah yang menggerakkan orang itu datang untuk memberinya. Di saat yang sama, orang yang memberi juga merasa bahwa yang menggerakkan hatinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang membuatnya menyantuni orang-orang yang berhak mendapatkan itu adalah karena jiwa kemanusiaan dia, dan supaya niatnya terjaga dari kemungkinan adanya ria, adanya ujub dan lain sebagainya, maka dia memilih lewat lembaga. Dan hemat saya karena saya juga biasa berderma itu ya, saya merasa bahwa kalau saya lewat yayasan, seperti misalnya Yayasan Dana Mustada'afin, dan saya percaya bahwa Yayasan Dana Mustada'afin pasti amanah dan menyampaikan kepada mereka yang betul-betul prioritas membutuhkan itu, maka saya sebetulnya sedang menjaga diri saya dari kemungkinan munculnya pikiran-pikiran yang didorong oleh bisikan syaitan yang bisa merusak niat baik saya. Dan saya merasa lebih nyaman. Ya, berarti Ustaz itu terpulang ke orangnya. Ya. Tapi artinya ketika dia mendermakan hartanya ke pribadi, itu bisa jadi niatnya bisa jadi dipengaruhi oleh setan ya Ustaz ya. Sementara kemudian juga dia nanti ada yang menerima juga merasa ada hutang budi, ada secara langsung. Nah, ketika dia mendermakan hartanya melalui sebuah lembaga, maka dia tidak tahu lembaga ini mendistribusikan kemana dan siapa yang menerima. Nah, kembali ke lembaga Ustaz. Antum di Dana Mustada'afin ini kan menerima saluran-saluran. Ada mulai sedekah, ada infak, ada khumus, ada zakat dan sebagainya. Nah, mungkin bisa tidak antum jelaskan
kemana kira-kira dana-dana syar'i ini didistribusikan, sehingga ketika orang-orang ingin mendermakan melalui lembaga ini, mereka walaupun itu tidak artinya secara agama mereka tidak punya hak, tapi minimal mereka lebih yakin. Iya, di antara dan ini menjadi sesuatu yang dipegangi oleh Yayasan Dana Mustada'afin, bahwa amanah dari berbagai macam perintah agama sekaitan dengan bersedekah, berinfak, zakat, humus ini adalah modalnya berjalan di atas syariat agama, berjalan di atas aturan-aturan hukum agama. Karena kita meyakini bahwa ketika kita menjalani seluruh urusan kita di atas syariat agama, aturan hukum agama, maka pasti akan adil, pasti akan tetap tepat sasaran, pasti efeknya benar, dan pasti punya pertanggungjawaban ilahiyah, juga pertanggungjawaban sosial. Inilah yang dipegangi oleh Dana Mustada'afin. Selain itu, memang Dana Mustada'afin ini dengan pilihan-pilihan yang disediakan oleh agama, disediakan oleh syariat, dengan aturan-aturan yang begitu rigid di dalam fikih kita meyakini bahwa ada dua hal yang kita lakukan. Pertama, melakukan pendataan dengan baik para mustahik, para orang penerima dan yang membutuhkan. Melakukan pendataan dengan baik. Dengan mendata ini kita akan tahu bahwa sebaiknya bantuan yang kita serahkan nilainya segini. Karena dengan itu cukup baginya untuk menjalani hidup dalam beberapa waktu ke depan. Yang kedua, kita melihat juga bahwa ketika kita memberikannya, kita ikuti dengan bimbingan, pendampingan, bahwa ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah berikan melalui tangan orang-orang yang diberikan kelebihan kepada mereka untuk berbagi kepada Anda. Jadi di dalamnya ada unsur pendidikan. Karena tidak ada satupun, kita melihat bahwa tidak ada satupun perintah agama yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali di dalamnya mengandung ma'rifah. Dan sebaik-baiknya amal yang dilakukan itu berdiri di atas ma'rifah itu. Jadi ma'rifah yang dilakukan oleh mereka yang muzakki, muhammis, yang berkewajiban untuk membayar, itu dia lakukan dengan keyakinan ma'rifah kepada perintah Allah, Allah itu sendiri, Nabi itu sendiri, dan orang-orang yang akan disantuni. Begitu juga yang akan menerimanya. Kenapa ini penting? Allah menyebutkan bahwa di dalam Al-Quran, ketika menyebutkan bahwa orang yang bertakwa itu dapat surga yang luasnya sama dengan langit dan bumi dalam surah Ali Imran misalnya, kemudian Allah menyebutkan alladzina yunfikuna fis sarra wad darra wal kadhimina al ghaidz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan orang yang memberi itu baik dalam keadaan lapang dan sempit, itu sebaiknya yang pertama dia lakukan adalah memanage wal kadhiminal ghaidz, memanage kalbunya. Memanage kalbu itu artinya menjaga sedemikian rupa agar kalbu ini betul-betul berada dalam posisi sadar dia sedang menjalankan perintah Allah, dan karena Allah dia melakukannya. Inilah yang kemudian membuat Dana Mustada'afin betul-betul hati-hati di dalam urusan ini. Pertanggungjawaban ilahiyanya selain pertanggungjawaban sosialnya. Karena itu DM secara periodik menerbitkan laporan dari penyaluran-penyaluran dana syar'i yang diterima melalui tangan-tangan mulia dari para muzakki dan muhammis untuk sampai kepada mustahik. Jadi tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Yayasan Dana Mustada'afin itu adalah meneliti, menelaah orang-orang yang membutuhkan. Jadi bukan kemudian ketika ada orang datang ke lembaga ini minta kemudian langsung disalurkan. Artinya dengan tahapan-tahapan semacam ini kemudian Dana Mustada'afin juga
bukan hanya mendistribusikan dalam bentuk uang, tapi lebih kepada pengentasan kemiskinan. Artinya lebih kepada pendidikan dan pembelajaran yang bersifat skill ya Ustaz ya. Ya. Dana mustada'afin ini memang selain tentu saja ada pihak-pihak yang membutuhkan pemenuhan kebutuhan yang bersifat mendesak. Tentu itu juga kita lakukan. Setelah tadi kita memeriksa dengan baik apa yang menjadi kebutuhan mereka yang datang menyampaikan harapan mereka ke dana mustada'afin. Tapi lebih dari itu memang kita melihat bahwa pemberdayaan, sebaik-baiknya pemberdayaan adalah memberikan pendidikan dan keterampilan. Dua hal inilah yang kita berikan kepada kaum mustada'afin, kaum du'afa, bahwa mereka semestinya bisa mandiri ketika mereka terdidik dan mereka punya keterampilan untuk menjadi modal di dalam menghadapi kehidupannya. Karena itu di DM ada banyak program pendidikan dan keterampilan. Dan alhamdulillah selama 18 tahun dana mustada'afin ini berdiri, kita telah melakukan berbagai macam kegiatan pendidikan, pelatihan untuk membekali kaum mustada'afin ini dengan modal keterampilan dan pengetahuan. Karena knowledge dan know-how, dua hal yang harus dimiliki oleh setiap orang ketika ingin mandiri. Selain pengetahuan dan keandalan-keandalan, keterampilan-keterampilan, mereka ini bisa sebetulnya untuk mandiri. Dan DM bukan saja sekedar memberi dan lepas tangan. DM juga mengikutinya dengan pendampingan-pendampingan yang diperlukan oleh mereka. Selama mereka memerlukan untuk didampingi, maka kita akan dampingi sampai mereka betul-betul bisa produktif, menghasilkan dan memandirikan mereka. Sebut saja misalnya, DM sementara ini sedang membina satu kelompok petani di daerah Jawa Tengah, Banjarnegara misalnya, dengan pertanian okra misalnya, memelihara jangkrik misalnya. Dan itu dilakukan tidak orang per orang, dilakukan sebagai satu kelompok komunitas masyarakat di sana, sehingga mereka akan berdaya bersama-sama. Ini sesuatu yang sangat kita rasakan berpengaruh, bermanfaat. Di saat yang sama, masyarakat ini guyup, bekerja bersama, dan juga kita bekali mereka dengan nilai-nilai agama, bahwa guyupnya mereka untuk memproduksi kegiatan ekonomi mereka yang bermanfaat bagi kemandirian ekonomi mereka, juga di saat yang sama mereka perlahan-lahan dekat dengan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pemberdayaan yang dilakukan di dana mustada'afin meliputi dua hal, material dan spiritual. Dua hal inilah. Jadi artinya tadi kalau tadi keterampilan juga ada pendidikan ya Ustaz? Pendidikan itu artinya dia dari mulai sejak SD hingga perguruan tinggi. Nah. Itu pun ada pengawalan Ustaz? Pengawalan. Secara periodik kita di DM ini dengan anak-anak yang kita berikan beasiswa SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi itu bukan saja dengan anaknya, termasuk dengan keluarganya, orang tuanya. Kenapa? Karena program pendidikan ini, pembinaan di bidang pendidikan, kita punya program misalnya Gerakan Dana Siswa yang mengkolek dana-dana orang tua asuh untuk pembinaan dan pembiayaan pendidikan dari anak-anak yang kita bina, yang ikut dalam program kita. Kita berikan biaya santunan untuk pendidikan mereka, tapi di saat yang sama kita mengontrol betul proses belajar dan hasil-hasil belajar mereka di sekolah. Raport mereka harus dikirim ke kita, dan kita telah melakukan misalnya memanggil misalnya psikolog untuk mengetahui minat bakat anak-anak itu, agar kita bisa mengorientasi masa depan mereka berdasarkan perkembangan minat bakat mereka. Jadi tidak hanya sekedar sekolah dan sekedar mendaftar di perguruan tinggi pada saatnya, tapi dia tahu kompetensinya, bahwa saya mestinya dengan minat dan bakat saya memilih jurusan ini, saya memilih pendidikan ini, karena ini akan menyampaikan saya pada tujuan. Inilah yang kita lakukan di dana mustada'afin. Dan karena itu dengan cara ini juga kita melakukan pertanggungjawaban atas amanah yang diberikan oleh para muzaki dan
muhammis. Ya. Kira-kira Terima kasih Ustaz, luar biasa. Mudah-mudahan ini memotivasi orang-orang untuk lebih mendarmakan ke Dana Mustadafin. Ya. Sahabat Dana Mustadafin, dalam sebuah riwayat Nabi mengatakan tangan di atas itu lebih mulia dibanding tangan di bawah. Nah, Dana Mustadafin mengajarkan kepada masyarakat umum jangan selalu tangan di bawah. Oleh karena itu, Dana Mustadafin selalu mengajarkan orang untuk mandiri. Jangan miskin, maka sekolahlah dengan tinggi. Jangan miskin, maka punyalah kemampuan, skill. Oleh karena itu, jangan kita untuk enggan, kemudian kita tidak mau, atau apapun bahasanya. Karena dana yang kita salurkan, itu tersalurkan dengan baik, insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.